Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan yang seperti kita lakukan pada hari ini. Serta tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abstrak dan ringkasan ya. Tentunya kita harus tahu sebelum membahas lebih lanjut lagi kita harus paham dulu pengertian abstrak dan ringkasan. Sebenarnya abstrak dan ringkasan itu sebenarnya sama ya. Cuma di situ perbedaan istilah saja. Kalau abstrak di situ, kalau yang dulu waktu saya kuliah itu waktu di S2 dan S3 ada tulisan abstrak di tesis dan disertasi. Kalau yang sekarang kayaknya sudah membuat abstrak di dalam membuat skripsi. Kalau dulu waktu kurang lebih 2010 saya membuat skripsi itu masih menggunakan ringkasan. Jadi kalau sudah menggunakan ringkasan maka di situ tidak usah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di situ menggunakan abstrak maka ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris ya. Tentunya sebelum kita membuat membahas tentang hal-hal yang lebih detail lagi, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu bahwa orang yang mau membuat abstrak atau Anda mau membuat abstrak maka syaratnya laporan penelitiannya harus sudah selesai, baik penelitian teoritis maupun penelitian lapangan ya. Penelitian teoritis contohnya konkretnya yang paling gampang itu makalah. Jadi kalau penelitian lapangan seperti skripsi, tesis ataupun disertasi. Tentunya Anda sebagai mahasiswa ya, kalau yang sekarang ini membuat skripsi itu harus sudah bisa membuat abstrak ya. Kenapa kok bisa harus membuat abstrak? Karena arahnya nanti Anda membuat skripsi itu diarahkan untuk bisa membuat artikel jurnal ilmiah ya. Diarahkan bisa membuat artikel jurnal ilmiah ya. Makanya di sini saya tampilkan ya urutannya. Laporan penelitian harus sudah selesai, wajib ya. Kalau belum selesai maka tidak bisa berabstrak. Abstrak di situ itu ringkasan secara keseluruhan. Jadi dari awal, dari perencanaannya dulu seperti apa, rancangannya seperti apa, nanti langkah-langkahnya seperti apa, metodenya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, proses dan hasilnya seperti apa, pembahasannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, maka diringkas menjadi abstrak ya. Abstrak itu menggambarkan secara keseluruhan. Makanya di sini pengertian dari abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Nah, abstrak di sini ada di halaman paling depan sebelum kata pengantar. Makanya di sini disebutkan ada di bagian tersendiri, menjadi bagian tersendiri, ya. Abstrak di situ. Jadi yang dibahas di sini bukan abstrak yang ada di surat kabar atau yang lainnya. Saya fokuskan di sini abstrak penulisan dalam karya ilmiah, ya, bukan yang lainnya. Makanya di sini abstrak adalah ringkasan singkat dan lengkap dari isi artikel atau hasil penelitian ya, bisa artikel ataupun hasil penelitian. Maka saya lagi ya, artikel atau hasil penelitian ya. Abstrak adalah ringkasan singkat dan lengkap ya dari hasil penelitian atau artikel penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dengan cepat isi artikel atau isi penelitian ya, isi artikel atau isi penelitian atau laporan penelitian ya. Jadi di sini dengan adanya abstrak Anda sudah mengetahui secara langsung bahwa proses penelitian, perancangan penelitiannya seperti apa, proses pelaksanaan penelitiannya seperti apa, hasilnya juga seperti apa, dan akhirnya juga kesimpulannya seperti apa, ada di dalam abstrak. Jadi Anda cukup membaca abstrak di situ sudah mengetahui dari sekian banyak laporan, misalkan laporan penelitiannya di situ ada kurang lebih 200 halaman, Anda cukup baca abstrak di situ terbatas hanya 1 halaman. Jadi kalau Anda membaca abstrak 1 halaman sudah mewakili 200 halaman atau 200 dari laporan penelitian tersebut. Jadi abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang apa yang terdapat dalam suatu tulisan. Tulisan di situ maksudnya laporan penelitian. Nah, penelitian ini kan ada 2. Jadi penelitian teoritis dan penelitian lapangan.
teoritis seperti makalah. Jadi kita mengumpulkan beberapa pustaka, daftar kajian pustaka atau kajian teori-teori, jadi dari buku-buku atau dari jurnal atau yang lainnya. Tapi kalau penelitian lapangan kita ada aksi atau pengamatan langsung terhadap suatu fenomena. Misalkan kita melakukan penelitian di sekolah atau di lembaga-lembaga tertentu, misalkan kita melakukan penelitian di bank. Jadi itu yang dimaksud dengan penelitian lapangan. Tapi kalau yang teoritis cuma mengumpulkan beberapa pustaka atau beberapa sumber, bisa dari buku, bisa dari online ataupun dari jurnal atau yang lainnya seperti itu. Nah, di sini fungsi abstrak itu apa? Yang pertama, menyajikan isi pokok karya ilmiah, ya. Menyajikan isi pokok karya ilmiah. Jadi Anda membuat abstrak itu syaratnya kan laporan penelitian harus sudah selesai. Jadi laporannya sudah selesai, Anda ringkas sesuai kata-kata Anda sendiri, tapi tidak merubah isi dari laporan di situ. Maka dengan adanya abstrak itu dapat menyajikan pokok karya ilmiah. Jadi penyajian singkatnya ada di abstrak di situ, maksudnya membantu pembaca agar dapat menangkap isi karya ilmiah secara singkat dan padat. Tentunya karena abstrak di situ terbatas hanya satu halaman atau satu lembar, maka dengan membaca abstrak di situ sudah dapat mengetahui isi karya ilmiah secara singkat dan padat, ya. Jadi di dalam abstrak itu tidak hanya dibahas di bagian awal saja atau bagian akhir saja atau bagian inti saja, tapi semuanya dari awal sampai proses penelitiannya, metodenya seperti apa, nah, jadi perencanaannya seperti apa, metode langkah-langkahnya seperti apa, contohnya instrumen atau alat yang digunakan seperti apa, nanti prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, ada di dalam abstrak. Makanya di situ membantu pembaca agar dapat menangkap isi karya ilmiah secara singkat dan padat. Terus selanjutnya sebagai starting point pembaca, tentunya kalau orang mau membaca karya ilmiah, contohnya tesis saya kurang lebih ada 300 halaman. Nah, orang membaca tesis saya cukup membaca abstraknya di situ. Kalau sekiranya sudah menarik, ya istilahnya abstraknya itu dibaca menarik bagi pembaca, maka dia akan melanjutkan membaca yang kurang lebih 300 halaman. Tapi kalau tidak menarik, maka dengan adanya abstrak di situ orang sudah tidak akan melanjutkan membaca yang kurang lebih 300 halaman. Jadi start sebagai awal. Jadi istilahnya kalau film trial atau demonya, ya. Jadi ada ekstranya seperti ini, wah ini bagus kayaknya, maka orang itu akan melanjutkan menonton. Sama dengan abstrak. Abstrak dibaca, oh sudah menarik, berarti kalau sudah menarik karya ilmiah ini untuk dibaca, maka dilanjutkan untuk membaca. Tapi kalau dilihat abstraknya sudah tidak menarik, maka tidak akan melanjutkan membaca, seperti itu. Memfasilitasi pembaca dalam menarik minat pembaca, tentunya hampir sama dengan ini starting point. Jadi dengan adanya abstrak di situ dapat menarik minat para pembaca. Contohnya karena membaca secara keseluruhannya seperti ini, itu kan secara singkat abstrak di situ, ya, ringkasan secara singkat. Jadi kalau disampaikan secara singkatnya seperti ini, berarti pembahasannya seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Kan sudah tahu membaca abstraknya, maka orang itu akan lebih tertarik lagi untuk memahami secara lebih detail atau secara lebih membaca secara keseluruhan, seperti itu, ya. Mempertinggi mobilitas saling tukar informasi, temuan atau ide-ide. Tentunya kalau kita membuat karya ilmiah, kita melihat secara global, ya, secara ringkasnya, contohnya membaca abstrak, berarti kita tahu nanti kekurangannya di sini. Ini judulnya seperti ini, hendaknya harus seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mobilitas atau saling tukar informasi, ya. Makanya di situ biasanya minta saran dan kritik dan saran, seperti itu. Saya lanjutkan lagi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak: struktur paragraf singkat dan jelas. Jumlah kata itu ada yang menyampaikan 150 sampai dengan maksimal 250 halaman, atau di sini yang saya sampaikan ini 200 kata, ya. Maksudnya bukan 200 halaman, ya, 200 kata atau 250 kata, atau paling simpelnya kita batasi abstrak itu terbatas hanya satu lembar, ya, tidak boleh lebih dari satu lembar, ya. Isi paragraf ini sebenarnya kalau isi paragraf kurang lebih ada 3, ada juga yang 4, ya. Kalau yang penelitian teoritis itu ada 3. Contohnya seperti makalah, karena di makalah ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kalau penelitian lapangan itu ada 4 paragraf, ya.
paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Ya. Sistematika penulisannya, makanya sistematika penulisan abstrak ada dua macam ya. Yang pertama, kalau kita melihat karya ilmiah itu berupa penelitian teoritis, maka ada 3 paragraf. Tapi kalau penelitian lapangan ada kurang lebih 4 paragraf ya. Nah, di sini saya langsung persingkat saja biar lebih cepat ya pembahasannya ya. Kalau yang ini susunan karya ilmiah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, kajian teori, kajian pustaka sama saja, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Ini kalau penelitian lapangan ya. Nah, di sini sistematikanya, kalau di sini penulisan abstrak yang diambil dari skripsi, tesis ataupun disertasi, itu yang pertama contohnya seperti ini. Jadi bentuk kotak dulu ya, seperti yang ditampilkan di PowerPoint di sini. Di bagian atas ada tulisan abstrak. Setelah itu ada bagian kepala ya. Ini contohnya nanti saya kirim di grup ya. Contoh abstrak yang dari tesis saya. Jadi di bagian kepala ada nama. Setelah nama, tahun. Nama ini kalau terdiri dari 3 huruf ya, maksudnya 3 kata, maka nama yang paling akhir, koma, nama awal, nama tengah. Jadi dimulai dari nama yang paling akhir. Misalkan Muhammad Zainal Fajri, maka tulisannya Fajri, Muhammad, Zainal gitu ya. Jadi kalau cuma 1 kata langsung aja Fajri gitu aja. Atau kalau 2 misalkan Muhammad Fajri, Muhammad gitu ya. Jadi dibalik diambil kata yang paling akhir ya. Setelah itu dimulai dari yang awal. Ya, kalau misalkan ada 4, ada 5, misalkan Fajri di depannya ada kurang lebih ada 4, maka diikuti dari yang paling awal cuma menggunakan per kata itu menggunakan koma-koma ya. Setelah itu tahun. Tahun di sini maksudnya tahun selesai Anda membuat laporan penelitiannya. Jadi membuat skripsi, tesis ataupun disertasi. Setelah itu judul dicetak miring, setelah itu jenisnya apa? Titik ya, skripsi, tesis atau disertasi, pilih salah satu. Setelah itu jurusannya. Misalkan S1 pendidikan bahasa Arab, bahasa Inggris atau ekonomi, universitas atau dilengkapi dengan fakultas, universitas ya. Setelah itu pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa. Ditulis lengkap dengan gelarnya, misalkan Profesor Dr. Kiai Haji, itu ditulis lengkap. Setelah itu kata kunci. Nah, kata kunci di sini melihat dari judul. Jadi kata kunci diambil dari judul, diambil poinnya saja. Jadi yang paling dibahas di situ apa? Yang sering dibahas atau diperbandingkan atau dijadikan pokok pembahasan itu yang mana? Jadi itu yang dijadikan kata kunci. Contohnya, misalkan sumber referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka kata kuncinya apa? Cukup 1, referensi, itu saja cukup ya. Jadi tidak usah ditulis semua, kata kunci itu cuma poinnya saja. Jadi yang paling dibahas di pembahasan itu apa, seperti itu. Setelah itu isi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Paragraf 1 pada umumnya itu diambil dari bab 1, latar belakang. Kenapa Anda melakukan penelitian itu? Kenapa Anda memilih judul itu? Maka di latar belakang Anda ringkas sendiri. Misalkan latar belakangnya ada 10 halaman, maka Anda ringkas menjadi 1 paragraf. Dilengkapi dengan rumusan masalah atau tujuan. Pilih salah satu. Kalau pakai rumusan masalah, maka tidak usah tujuan. Kalau pakai tujuan, tidak usah rumusan masalah. Dan ini harus ada, ya, wajib. Salah satu dari rumusan masalah atau tujuan. Kalau pakai rumusan masalah tidak usah tujuan, kalau tujuan tidak usah rumusan masalah. Setelah itu di paragraf 2, metodologi penelitian atau metode penelitian atau langkah-langkah penelitian ambil di bab 3. Ya, kalau skripsi, tesis atau disertasi. Kalau yang paragraf ketiga, hasil atau produknya apa? Hasil penelitiannya seperti apa? Hasil dan pembahasannya seperti apa? Ada di bab 4 ya. Yang keempat itu kesimpulan ya. Kesimpulan ada di bab 5, paragraf keempat. Jadi urutannya seperti ini. Sistematika urut latar belakangnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu harus urut. Meskipun nanti di paragraf kedua isinya masih tetap latar belakang, tidak masalah. Yang penting tetap urut. Setelah latar belakang, langkah-langkah atau metodenya, setelah itu hasilnya baru kesimpulannya. Itu ya. Ini kalau yang skripsi, tesis atau disertasi. Kalau yang di sini misalkan sistematika penulisan abstrak di dalam penelitian teoritis atau di dalam makalah ya.
ada kata yang pertama, yang paling atas itu abstrak, setelah itu judul makalah tinggal Anda copy paste. Setelah itu kata kunci judulnya apa? Ya, ambil dari judul maksudnya. Kata kunci itu ambil dari judul. Contohnya yang tadi saya sampaikan, sumber referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka kata kuncinya adalah referensi. Seperti itu sudah cukup. Setelah itu paragrafnya. Nah, paragrafnya ada latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang itu ambil di bab 1 sama dengan yang tadi, penelitian lapangan. Mencantumkan rumusan masalah ataupun tujuan, pilih salah satu. Setelah itu pembahasan di sini ada di bab 2. Jadi kan satu paragraf. Setelah itu kesimpulan ambil di bab 3. Gitu ya. Dan penulisan abstrak di sini itu hanya satu halaman ya, dan menggunakan satu spasi ya. Contohnya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan abstrak ini ada di halaman paling awal sebelum kata pengantar ya. Halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan, kasihkan tulisan, abstrak. Nah, abstrak di sini kalau menggunakan kata abstrak maka ada abstrak bahasa Indonesia, ada juga abstrak bahasa Inggris. Jadi Anda membuat bahasa Indonesia dulu baru ditranslate ke dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi ini posisi abstrak. Nah, di sini contohnya abstrak yang punya saya. Nanti saya kirimkan filenya ya. Ada contohnya Fajri Omaseno 2015 pengembangan bahan ajar. Nah, di sini contohnya ya. Di esensi paragraf 1 kata kuncinya pengembangan bahan ajar tematik, berbasis kontekstual, itu kata kuncinya. Jadi yang dibahas di dalam tesis saya, judulnya pengembangan bahan ajar tematik kelas 2 berbasis kontekstual, subtema tumbuhan di sekitarku di SDN Tahunan 2 Bondowoso. Nah, di sini yang dibahas apa? Pokok pembahasannya yaitu pengembangan. Setelah itu bahan ajar tematik. Setelah itu berbasis kontekstual. Itu yang dijadikan kata kunci. Setelah itu paragraf pertama esensi kurikulum 2013 dalam belajar. Nah, ini isinya paragraf 1 masih latar belakang atau bab 1 ya. Berdasarkan observasi yang dilakukan. Nah, di paragraf kedua ini masih isinya tentang latar belakang atau bab 1. Saya lanjutkan lagi. Tujuan. Nah, tujuan di sini di paragraf maksudnya 1 2. Ini sebenarnya paragraf ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar. Lah, itu masih tetap pembahasan di bab 1 ya, atau latar belakang ya, tujuan penelitian. Itu tidak masalah. Setelah itu ada penelitian, tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan bahan ajar tematik, dan selanjutnya penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D 4D yang dikembangkan oleh Tyagarajan dan Samuel ya. Di situ sudah merujuk pada metode penelitian atau kalau kita lihat di dalam tesis itu adanya di bab 3 ya. Kalau sesuai aturan tadi itu ya, itu adanya di paragraf 2. Tapi di sini sudah masuk di paragraf ketiga. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Paragraf 1 itu isinya bab 1, paragraf 2 itu bab 1, paragraf 3 yang di sini tujuan penelitian, bab 1 dan bab 3, baru paragraf terakhir keempat itu hasil dan kesimpulan. Jadi sebenarnya di situ kalau sesuai aturan yang tadi yang di sini, nah ini hasil dan produk ini adanya di paragraf keempat. Jadi yang 3, 4 ini adanya di paragraf keempat. Nah, di sini hasilnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Tetap itu boleh seperti itu, tapi yang jelas tetap 4 paragraf atau tetap terbatas hanya 1 halaman ya, seperti itu. Terus ini bahasa Inggrisnya ya. Ini kalau yang ringkasan ini masih digunakan di penulisan skripsi dulu ya. Jadi kalau sekarang kayaknya sudah tidak dipakai lagi, maka tidak saya bahas ringkasan ya. Kalau istilahnya menggunakan ringkasan, maka Anda cukup menggunakan bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sudah menggunakan abstrak, maka Anda nanti harus mentranslate ke dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Ini contohnya ringkasan ya. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mau kita bahas, kita diskusi di dalam forum ini ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.